Allah itu tampil dalam Ismul Adil. Itu adil. Beliau Allah Ta'ala juga punya nama Muntakim. Muntakim itu akan membalas siapa saja yang melawannya. Nanti itu akan tampil begitu. Sekarang ini tidak. Sekarang ini Allah Ta'ala itu tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka koruptor yang begitu jahatnya itu dibiarkan, Pak. Biarkan saja sampai dia sadar. Siapa tahu dia sadar di belakang hari. Tidak seperti ustadz-ustadz Jakarta itu. Lebih galak memvonis daripada Allah Ta'ala. Memvonis orang yang masih dalam perjalanan. Ini aneh sekali. Orang dipanggil ustadz mempunyai Abu Jahal terus ya. Karena Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal, Ikrimah, sahabat dekat dari Rasulullah SAW. Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah, jejengkol musyrik. Jadi apa namanya, Allah masih Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang ini. Ya akramal khalqi maliman aludhu bi siwak. Kata ayah saya nanti kalau Tuhan itu sudah memanggil raja-raja bumi, aina mulukal ardh, di mana Fir'aun, di mana, saya takutnya nanti aina Bisri. Bisri itu ayah saya. Ayah saja itu mengajar di pesantren, menulis kitab, dan begini, kasih apa namanya nasihat-nasihat, mauidhah. Kalau saya takut nanti ditanya, aina Bisri alladzina qala ma la yaf'al. Mana Bisri yang suka ngomong? Cuma Kanjeng Nabi yang belum didoa. Nanti itu ketika Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak berani untuk mensyafaati manusia ini. Orang hanya tinggal menuju ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi membaca doa itu sambil sujud dan tidak dangak sama sekali, tidak mengangkat kepalanya, terus sampai Tuhan mengatakan angkat kepalamu, tidak angkat kepala. Saya baru akan mengangkat kepala kalau sudah ada jaminan umatku mendapat syafaat. Cintanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu luar biasa. Jadi makanya saya di mana-mana ngajak orang-orang seperti sampean semua ini yang melok umatnya Kanjeng Nabi untuk bersyukur. Bersyukur bahwa Anda ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak prerogatifnya Allah, hak prerogatifnya Gusti. Sampean ini pernah hafalnya? Pernah hafalnya Kanjeng Nabi? Tetangganya juga tidak, karena kita mau ke sana masih naik jet masih 9 jam. Sampai jam ini belum dihitung si bunga Surabayanya ya. Sampean tetangga yang enggak jauh sekali. Apa sampean masih misanan atau minduan? Loh, kalau yang Habib-Habib itu masih ada darah birunya. Terus sampean kita ndelok potongan ini kok enggak ada yang birunya semua. Sama dengan saya. Jawa kali kok. Terus apanya? Sampean dulu bagaimana ceritanya kok sampean ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apa Cak Nun yang ngajak? Siapa? Masa sampean waktu kecil Pak Cak Nun sudah dibunga?
Sampean bukan tetangga, tidak punya darah apa-apa. Bahasa sampean juga lain sama sekali. Kanjeng Nabi itu afsahu man nataqa bid-dad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan dad. Sedangkan sampean tidak bisa mengucapkan dad. Ramadan saja ramlan. Murtado murtala. Ridho rilo. Kenapa memang abjadnya lain? Sana abjadun hawazun sampai hono cara kodotasa wala. Jadi nggak nempel apa-apanya, kok ikut itu gimana? Padahal, ini dengarkan ini. Padahal ada orang yang sangat dekat dengan Kanjeng Rasul. Dia tetangga pet, teman diajak kok misuh. Diajak mau ya bos, diajak kok misuh gak gitu. Sampai tidak ingat itu waktu Kanjeng Nabi naik di Gunung Sofa itu, manggil keluarganya. Kalau saya bilang begini sampean apa namanya percaya apa enggak? Percaya. Kalau saya ngomong begini sampean percaya. Semuanya percaya. Karena Kanjeng Nabi selamanya tidak pernah bohong. Dijuluki Alamin. Tapi ketika diajak dikenalkan sama Allah, diminta untuk menyembah Allah saja. Ini yang pertama ngomong dan misuh itu tidak deh. Orang yang tonggo pet, paman cer dan besanan anak dua deh. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tan. Kurang ajar ke mat. Wong tua mbok kumpulno mbok omongi ngene. Sampai apik pangeran pirang-pirang kok mbok kon siji tok. Marah dia. Soalnya pangerannya dia ratusan asalnya, dikongkon siji tok. Ora musplo pangeran-pangeran liyane. Ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, kekasihnya di sana menurunkan wahyu. Tabbat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu julukannya Abu Lahab karena selalu marah. Ini menyala-nyala. Begitu turun ayat tabbat yada Abu Lahab, anaknya dua Utbah sama Utaibah dipanggil. Ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak aku ya anak. Maka Utbah mencerai Sayyidatina Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, terus ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Sekarang sampai tanyakan profesor yang bodak-bodak itu, orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi, kok orang bunga kok ikut? Suruh menjelaskan. Nanti kan tambah bodak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya gampang. Ya itu hak prerogatif Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kau? Orang bunga itu jual begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Gusti Allah itu maha semau gue. Nek cara Kiai Muzammil muridan. Jadi murid maha semau gue. Sekendaknya. Ini betul kita syukuri. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia,
kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang anggota Ma'iyah, Mbah Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apa. Ya ini ya, dibaca habis sholat, dibaca surat ini, ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SD, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak, anak TK barang diceramai model perguruan tinggi. Oh apa diamuki mergo ora iso jajasan. Cah TK kok ngkon jajasan. Kanjeng Nabi tahu. Karena itu Kanjeng Nabi selama menjadi pemimpin, ambil saja pemimpin sholat, ngimami sholat itu Kanjeng Nabi hanya absen berapa kali itu ketika beliau sakit keras digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu yang ngimami sholat beliau, yang khutbah Jum'ah beliau. Selama itu tidak ada satupun jamaah yang protes atau ngerasani, paling tidak ini sembahyang kok lamanya gini, nggak ada. Ini sembahyang kok cepet ini, nggak ada. Ini khutbah kok lewer semua, nggak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu ini jam sekian waktunya orang lapar. Jadi saya khutbahnya tidak panjang-panjang. Tahu mas, jam sekian ini orang ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau hawanya panas begini. Saya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Ini orang sembahyang banyak yang ditunggu keluarganya. Saya tidak boleh panjang-panjang. Karena itu Kanjeng Nabi sholat jamaah tidak pernah panjang-panjang. Sampai tidak ini kalau ada kiai atau ustadz sembahyang, ngimami sembahyang kok panjang-panjang, berarti dia nggak ngaji gitu aja. Nggak kenal Kanjeng Nabi. Dulu ada santrinya Kanjeng Nabi, santri kinasih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan secara lisan, I love you. Pernah. Tapi pakai bahasa Arab. Ana uhibbuka. Itu pernah. Namanya Mu'adz bin Jabal. Saya punya hadisnya dan hadisnya musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sembahyang Isya. Rakaat awal dia menghatamkan Baqarah. Belum sampai selesai ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya meninggalkan jamaah, dia salat sendiri tuh. Karena ini nada-nadanya dikhatamkan ini Baqarah. Ini baru rakaat sama sahabatnya Kanjeng Nabi kok mundur keluar dari jamaah. Rame-rame dilaporkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul pemimpin, jadi check and recheck itu selalu. Mu'adz dipanggil. Mu'adz, apa betul kamu tadi ngimami sholat Isya? Betul. Betul Kanjeng Nabi. Apa benar kamu rakaat awal menghatamkan Baqarah? Betul Kanjeng Nabi. Rakaat kedua sholat Isya? Betul Kanjeng Nabi. Waduh, bukan dilem tapi dimarahi. Loh, kamu itu jangan bikin fitnah, Mu'adz. Kamu itu sembahyang diikuti oleh orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu keluarganya, ada macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian di rumah, ngatamkan Quran kurang percaya, silahkan aja. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Jadi orang sekarang kan berpikir pokoknya panjang mesti apik nah. Mandek sujud anak sing keturunan barang itu. Karena rumangsane sujud sing paling suwe itu apik. Sujud yang paling baik lama itu kalau sholat sunat, bukan kalau ngimami.
Donga pirang-pirang diwaca kabeh ning salat. Bagus kalau dia salat sunat. Makanya ngaji ya, ngaji. Oh, gak gelem ngaji pidato tok ae. Ada nggon-nggone itu ada. Sembahyang yang paling baik di rumah itu sholat sunnah. Kalau saat fardu di masjid, di musola. Ini kita berbahagia sekali Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi pemimpin agung kita, yang ngerti menungso. Beliau tahu kita ini sudah hidup di paling akhir zaman. Kita itu hidup paling akhir, sudah kiamat kok. Sudah ba'dal kiamat kita ini. Karena kiamat katanya tahun 12. Ini sudah 19 ya, hampir 20. Terus keliwat pirang tahun itu. Jadi kita itu makhluk paling akhir. Ini saya gelem selawatan, saya gelem ngaji kayak gini. Oh kok bener kok ya keterlaluan. Ini mau kejem teman, ada yang kejemnya gitu. Sampai pernah nih ini ada khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Kalau saya belum pernah dengar. Yang sering saya dengar itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kanjeng Nabi sendiri itu selalu mengikuti Gusti Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah Ta'ala itu kalau menyuruh selalu memulai dari dirinya sendiri, maka Kanjeng Nabi juga begitu. Kalau menyuruh umatnya memulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyuruh orang sembahyang, beliau sembahyang dulu, baru sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti salat aku. Kanjeng Nabi haji dulu, baru nyuruh orang hajilah seperti aku ini. Beliau memuliakan istrinya dulu, baru nyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menghormati yang tua dulu, baru kan menyuruh orang, demikian seterusnya. Kenapa? Karena Allah mengajarinya begitu. Gurunya Kanjeng Nabi itu Allah. Allah sendiri juga begitu. Ketika menyuruh kita selawat kepada Kanjeng Nabi, Allah memulai dengan dirinya. Innallaha wa malaikat itu selalu ikut Kanjeng Allah Ta'ala. Allah apa-apa saja dia ikut aja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna lana. Gusti Allah itu selawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat ikut-ikut. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kamu selawatlah. Allah saja berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah dipilih untuk menjadi umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sedikit demi sedikit dari yang Kanjeng Nabi. Karena Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum, maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat enteng kita, yang membuat kita harus bersyukur mengikuti pemimpin yang demikian rupa. Kita mengikuti yang kita mampu lah. Apa yang kita mampu? Apa? Cari yang kita mampu apa ya? Baik dengan saudara, masa sulit itu? Apik karo bojo, masa angel. Apalagi? Apalagi selain salat dan anu itu apalagi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hebatnya begitu, di Quran sampai cari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Di alam Gusti Allah apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya.
bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya sujudnya, bukan, tapi akhlak. Nanti yang paling dekat di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi misuan ya. Itu aneh sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya itu. Dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki itu apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah, itu jenengan itu kekasih Gusti Allah. Mbok itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian lala'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesadarannya bahwa dia diutus hanya da'ian, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya da'i tapi tidak mengajak, tapi marahin orang terus. Saya kasih, kadang-kadang saya nasihati mereka ya nggak dengar. Nasihati dirimu dulu, dirimu dinasihati baru kamu ngamuki orang. Nanti itu kita itu dilanjrat di sana, dihisap itu sendiri, bukan kok kamu bagaimana? Kawanmu Cak Nun itu nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada. Ya, saya sendiri, Cak Nun sendiri gitu aja. Nah, sekarang itu kan orang mau apa ini orang banyak itu dimarahi, itu sesat, itu sesat. Sampai karena nyesatkan orang sampai dia sendiri tersesat kemana-mana nggak roh. Saya kira itu nanti lama-lama saya itu tambah ngamuan nanti kalau kebanyakan kemana. Ini mudah-mudahan manfaat, dan mohon maaf saya itu pernah sakit gara-gara ikut Ma'yan di Jogja sama beliau. Karena disiksa sampai jam 3 malam. Itu belum selesai. Jam 3 itu hanya untuk memulangkan saya saja beliau ini. Ini karena Gusmu sudah tua, maka kita persilakan pulang dulu. Jam 3 itu. Nah ini nanti terus sampai jam berapa? Kok jam 3 kok pulang dulu itu? Pulang, saya sama istri saya langsung sakit semua, ke rumah sakit. Bukan karena beliau lebih jaduk dari saya, tidak. Karena beliau lebih muda dari saya. Dia hampir separuh saya ini umurnya. Jadi nanti kalau saya ujuk-ujuk kok nyelonong pura-pura ke toilet tapi terus hilang itu ya, sampai harus maklumi, berarti saya sudah capek sekali itu Cak Nun. Saya hanya bisa segitu. Saya kira sudah hampir 1 jam tadi saya ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada sesepuh-sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sembah nuwun ingkang sak apa ya, rasa basa ya ngresik basa masa iso arek. Kita sudah dikritik oleh Gusmus dengan sangat frontal dan kita terima itu sebagai hikmah pada malam hari ini untuk kita pelajari dan kita laksanakan kebenaran yang akan kita temukan. Sergap sembahyang kok misuh, takwa kok misuh, padahal jamaah-jamaahnya penggawaannya misah-misuh terus ada. Nah, mereka membedakan misuh dan misui. Nek misui itu ada sasar, nek misui itu mergo ngentut dewe cangkeme kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, Gus, alhamdulillah ada iki nak ngimami ya gak dawa-dawa Gus, cuman kecendaan. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ngerti Gus. Rakaat kedua, bismillah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar.
rakaat terus mari ngono salat berikutnya nun alif lam ra paling dawa kaf ha ya ain sod paling dawa niku Gus. Jadi tradisi sunnah Rasul tadi, sirah Rasul tadi yang sangat menghargai manusia dan memahami bahwa makmumnya itu ada yang ditunggu orang, ada yang sudah sepuh dan seterusnya, itu dieksploitir oleh anak-anak maknya untuk supaya kalau ngimami tidak perlu ngapalkan surat-surat sing dodo tadi, itu eksploitasi. Jadi itu gejala syirik juga itu. Jadi gue iki kabeh iki rada hati-hati. Nek ora gandulan Kanjeng Nabi gue mesti dikipatke karo malaikat. Karena neraka kowe gitu kan. Tapi insya Allah malam hari ini Gusmus sudah dawuh juga bahwa wong kowe selawatan nganti keringetan nganti nangis-nangis kaya mbake mau. Mosok mlebu neraka kaya ngene iki kan ora kuat dan nrimo kowe ya to. Nerakane sing ora kerasan karo kowe insyaallah amin ya rabbal alamin ya. Bismillah. Terus Gusmus menjelaskan bahwa nek awakmu rotok mangkel-mangkel karo keadaan lingkungan mbuh kampung, mbuh kabupaten, mbuh negara, mbuh apa, Gusmus menegaskan bahwa Allah sekarang itu peran utamanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, belum Al-Muntakim kan gitu Gus nggih. Nanti akan datang saat di mana Allah akan madek muntakim itu kalau bahasa Jawanya. Jadi Allah akan menerapkan sifat beliau yang dahsyat untuk menghukum siapa saja yang salah. Cuman itu tidak diterima oleh orang Madura, Gusmus. Jadi orang Madura cari ikan sampai maghrib tidak dapat, terus marah sama Allah, ya Allah katanya Rahman Rahim, mana buktinya? Maksud saya tidak dapat ikan maghrib, saya cuma minta 4 aja, 1 untuk saya, 1 untuk istri saya, 2 untuk anak saya. Masa itu aja nggak dikasih? Katanya Rahman Rahim. Jadi orang Madura, nelayan-nelayan itu tidak percaya bahwa Allah itu Rahman Rahim karena faktanya dia cari ikan setengah mati nganti maghrib orang entuk-entuk. Terus Allah maha mendengar, maka Allah menyuruh Jibril kayak paranono cahedan kayak. Muzamil. Lah badhe diparingi pinten iwake niku Gusti. Terus Allah jawab, "Ya kek ana sing akeh lah. Kek ana aja ming 4 ya sing akeh." Terus enggak sih, pertama pokoknya turun dapat 4 karena permintaannya tadi 4. Terus dia mengkerik meneh. Ya masa 4. Masa 4 sungguhan, ya itu kan cuman simbol saja. Masa 4 sungguhan, masa Allah tidak paham uslub itu, masa Allah tidak paham retorika, pasemon nek cara Jawane. Terus Jibril naik lagi ke Allah, terus Allah ya wis kaya ono sak karepe kono pira. Terus akhirnya Jibril ngujo wong Madura iki. Ikan dibikin oleh Jibril untuk meloncat sendiri ke atas perahunya sampai penuh perahunya, sampai dia sampai tidak bisa naik perahu saking penuhnya dengan ikan. Akhirnya dia yang mendorong perahunya ke pantai. Dan begitu sampai di pantai dia melihat ada asap membubung di suatu arah, dan dia merasa itu di desa dia. Terus sebelum dia meyakinkan ini desaku padha dudu sing kobongan iki, terus ana wong Melayu, "Cak, omah sampean sing kobong." Terus dia marah lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa masalah di laut dibawa ke darat ya Allah? Mbak Allah itu empan papan. Masa nggak ngerti konteks ini, uang ini urusan kemaritiman kok dibawa ke Kementerian Tanah, ya kan gitu. Nah, jadi orang Madura itu perkecualian. Jadi semua yang diomongkan Gusmus tadi dengan catatan wong Madura ora loh, gitu. Tapi itulah hebatnya Madura, karena Allah kan murid tadi, Allah kan maha sak karep-karepe dheweke. Dan barang siapa, kata Allah, barang siapa menolak ketentuanku, aku persilakan pindah ke bumi yang bukan bumiku. Ikutilah Tuhan yang lain yang punya bumi. Lah rano tadi kowe nek. Nggih. Oke, alhamdulillah. Saya itu termasuk kabul doanya, aku batin kok teh, kemo kok teh wae to ya. Kopi nendi teko, Gus, teko kopine Gus ya Allah.
Ini gara-gara saya menyebut orang Madura maka Allah terharu. Karena Allah itu sangat misterius, nggak mungkin bisa Anda pahami. Jane sing disayang Allah sing piye? Ana wong elek kaya ngono ra mati-mati, ana wong apik cepet mati nggih mboten. Oke ta ning kampungmu ngono kuwi. Itu dari misterius. Jadi ada seorang ketika Bani Israel di tempat Nabi Musa hidup pada waktu itu kekeringan, orang udan suwe banget, terus mereka meminta tolong Nabi Musa untuk memohon hujan turun kepada Allah. Nabi Musa sholat istikharah tapi orang udan-udan, akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa agar menemui orang yang namanya Barh al-Aswadi. Para bocah kaya jenenge Barh kaya, terus ajaan dia sembahyang jalur udan, engko insyaallah terkabul. Terus Nabi Musa mencari orang yang namanya Barh al-Aswadi ini, wong ireng jenenge Aswad, ireng elek banget kiai, ternyata dia kekasih Allah, disayang oleh Allah. Dan Nabi Musa memohon agar beliau mau ke kampungnya Nabi Musa untuk memohon hujan. Terus sampai di sana Nabi Musa berdoa, dia juga berdoa, tapi doanya itu doa yang kayak orang Madura. Pokoknya Gusti Allah dipaidu. Gusti Allah niki pripun to niki karepe sampean niku? Kok ketiga suwe temen mboten enten udan niki lak mboten bijaksana panjenengan. Napa panjenengan niku kekuasaane berkurang napa? Terus saiki arep nduduk-nduduke kekuasaane. Apakah air dan angin memberontak kepadamu ya Allah sehingga engkau sekarang menunjukkan kegeramanmu kepada pemberontakan hamba-hambamu? Apakah terlalu banyak manusia yang berdosa sehingga engkau agak menjadi lebih pemarah sekarang sehingga tidak memberikan hujan kepada orang yang membutuhkan hujan? Ketika si Barh ini maido Gusti Allah ki udan beres, dan Nabi Musa heran kok malah dikabulke, wong nesu karo Gusti Allah malah dikabulke. Terus Nabi Musa sambat, ya Allah, aku tidak tahan mendengarkan kalimat-kalimatnya si Barh ini yang maido panjenengan. Terus Allah malah guyu, ya orang guyu tenan ya, ora terus Allah yang guyu nih, ya orang ngono kuwi. Pokoknya dalam citra kita, dalam kesan kita, Allah berada pada posisi sebagaimana kalau manusia itu tertawa. Allah mengatakan kepada Musa, Musa itu orang tiap hari mentertawakan saya 3 kali. Jadi Barh ini pagi mentertawakan saya, nopo aku sing diguyu, ngerti diguyu ya, ditertawakan. Awan ketemu apa diguyu. Jadi ono apa ngono diguyu, ngopo Gusti Allah gawe kaya ngene iki ya. Lalar gawe nek cara ngene ya, lalar gawe ngerti ya Mas. Mubadir, ngopo menciptakan makhluk kaya kuwi. Kayak ngopo kuwi dipaido karo Barh kuwi. Nah, orang Madura itu kira-kira turunannya Syekh Barh ini. Jadi maido Gusti Allah rapopo, ngapusi wis ora rapopo. Janji milih sapi nih Gus. Orang Madura kan takut terbang. Jadi ketika jadi menwa dilatih untuk terjun payung, orang Madura sangat takut. Nek ngelangi ayo wis. Ngelangi tekan Malaysia wani. Wong Malaysia ono iwak ditangkep di perairan Malaysia. Terus apa namanya? Terus nelayan Madura mengejar itu, kenapa kok itu diambilin ikan itu? Orang Madura bilang kepada polisi Malaysia, loh karena dia masuk ke wilayah saya ya, tapi dia kan ikan dari Madura maka saya kejar ke sini. Jadi pokoknya gelem kalah Madura itu. Dijak terjun payung, peti Gus pokoknya Gus. Jadi begitu dibariski munggah iki saya batin, ya Allah kalau aku selamat sampai ke bumi lagi setelah terjun, aku bersumpah, aku apa jenenge? Aku bernadar untuk membelai sapi ya Allah. Membelai wedhus ya, membelai wedhus. Begitu pesawat naik, ndelok ngene iki wedi meneh sapi ya Allah. Munggah meneh sapi 3 ya Allah, tak boleh kalau saya selamat.
Wes akhirnya dia dijongkrokno karo komandani untuk terjun, dan alhamdulillah dia bisa sampai ke bumi dengan selamat, melepas tali payungnya itu. Begitu sampai di bumi dia menggerik meneng ngadep nang Gusti Allah, masih kula mboten boleh sampai kaya napa sampean. Masuk sampean butuh sapi. Masa Tuhan butuh sapi. Masa Tuhan butuh sapi ya ta. Ya Madura iki ora apa-apa ngono kuwi. Kecuali Mahfud MD. Itu susah saya menemukan Maduranya. Tapi tidak apa-apa ya, aku ngerasani Gus sih. Makanya saya termasuk agak musyrik sedikit.